semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dina wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah Retorika Dakwah Ibu Rina Rahmatun Hidayah MSOS, yang terhormat kepada mas-mas, mbak-mbak KPI 3 IAIN Kebumen, dan para penonton yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, kerahmatan, sehingga kita dapat bermuajah bil wujuh di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman nuraniyah. Semoga kita diakui sebagai umatnya di kelak yaumil kiamah. Amin. Ketiga kalinya, saya di sini akan menjabarkan sedikit tentang tema yang saya dapatkan dari mata kuliah Retorika Dakwah, yaitu yang berjudul Muslim Gaul Emang Ada. Seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang, istilah gaul itu sangat populer di kalangan masyarakat, salah satunya di kalangan umat muslim. Gaul dalam konteks Islam itu pada dasarnya baik. Hanya mungkin saja kata gaul sendiri jarang digunakan. Banyak masyarakat yang sering digunakan dalam setiap hari itu kata bergaul. Setiap harinya kita pasti tidak akan luput dengan kata yang namanya bergaul, atau lebih tepatnya bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terjalinnya hubungan pada masyarakat yang baik adalah wujud dari sebuah pergaulan tanpa membedakan ras, suku bangsa, dan agama. Agama Islam sangat memperhatikan dalam sebuah pergaulan dan mengatur cara berinteraksi sosial dari satu manusia hingga manusia lainnya, sehingga terbentuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan jalan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Dan konsep yang diajarkan adalah ta'aruf atau saling mengenal. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, jika kita bersosialisasi ataupun bergaul dengan masyarakat tanpa memandang ras, suku, agama, dan menghasilkan kebaikan dan bahkan bisa dianggap ibadah jika kita melakukannya dengan niat yang benar. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang ada bergaul, yaitu orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar terhadap kejahatan mereka lebih baik daripada orang yang mukmin tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar terhadap kejahatan mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dengan kata lain, kita sebagai umat muslim yang hidup di zaman modern ini lebih baik bergaul dengan manusia sekitar yang baik dan selalu sabar dalam menghadapi kejahatan yang dia lakukan, daripada kita tidak bergaul dengan manusia yang tidak mempunyai perilaku yang baik dan rasa sabar terhadap kejahatannya. Dalam setiap konsep pastinya memiliki aturannya masing-masing. Adapun aturan gaul yang perlu kita ikuti atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari pada pergaulan seorang muslim tetap sesuai dengan syariat. Contohnya, meniatkan setiap berinteraksi sama masyarakat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga adab saat bergaul baik ke yang lebih tua ataupun lebih muda, ataupun juga dengan yang sepantaran, dan menghindari pergaulan bebas yang mendekati zina seperti pacaran, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari sebagian contoh tadi yang bisa kita ambil dan menunjukkan bahwa meskipun bergaul itu penting, tapi juga ada batasannya yang perlu kita jaga. Dalam Islam, bergaul juga sebagai salah satu cara yang sangat relevan untuk berdakwah. Kita sebagai remaja muslim yang seharusnya mengetahui konsep bergaul yang baik dapat menyebarkan nilai-nilai Islam dalam interaksi sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung lewat media sosial seperti sekarang ini, kepada masyarakat sekitar baik jauh maupun dekat. Dalam hal ini kita dapat menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya tugas ustaz-ustazah, melainkan tanggung jawab
semua umat muslim, dan dapat disimpulkan bahwa muslim bergaul bukanlah konsep yang bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan sebuah pendekatan untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar sambil tetap menjaga prinsip-prinsip agama dengan niat yang benar, dengan mengikuti aturan dan syariat Islam. Seorang muslim dapat menjadi bagian dari komunitas sosial tanpa kehilangan identitas mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, mari jaga pergaulan kita. Jangan sampai pula kita terjebak dalam pergaulan yang salah sehingga terjerumus dalam hukum dan dosa. Jauhi yang tidak baik, hilangkan kebiasaan yang tidak baik. Ingat bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Semoga kita dapat memetik hikmah dari apa yang telah saya sampaikan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.